Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aliran perilaku manajemen. Baik, sebelumnya di di sini saya akan menyebutkan apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian dari manajemen. Lalu yang kedua ada pengertian dari aliran perilaku manajemen. Yang ketiga ada tokoh-tokoh aliran perilaku. Yang keempat ada kelemahan teori manajemen berdasarkan aliran perilaku. Dan yang kelima ada kelebihan teori manajemen berdasarkan aliran perilaku. Baik, yang pertama akan dimulai oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi Razak. Saya akan membahas pengertian manajemen. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian dari manajemen itu sendiri. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mark Parker Follett misalnya mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa orang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain mencapai tujuan organisasi. Terus Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk menggapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan yang dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Stunner mengemukakan suatu definisi yang lebih kompleks, yaitu sebagai berikut. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Usaha para anggota-anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Halo, nama saya Farhan Ajis Hermawan dengan NIM 51111911172. Saya akan menjelaskan tentang pengertiannya aliran perilaku. Teori manajemen yang diperuntukkan untuk manajer agar lebih memperhatikan tingkat psikologi dan hubungan antar manusia dalam lapangan kerja. Teori ini dibuat akibat munculnya ketidakpuasan terhadap teori manajemen klasik yang tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi dan keharmonisan dalam lingkungan kerja. Tingkat psikologi dan hubungan antara manusia dalam dunia pekerjaan dianggap penting untuk mendongkrak hasil efektivitas kerja yang lebih optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Madi Raffi Fardianto, NIM belakang 226. Saya akan membacakan tokoh-tokoh aliran perilaku manajemen. Yang pertama adalah Hugo Mensberg pada tahun 1863 sampai 1916. Hugo merupakan pucuk psikologi industri sehingga dikenal sebagai bapak psikologi industri. Bukunya yaitu Psikologi and Industry Efficiency menguraikan bahwa untuk mencapai tujuan produksinya harus melakukan tiga cara. Pertama, penemuan best possible passion. Kedua, penciptaan best possible work. Dan ketiga, penggunaan best possible effects. Yang kedua, Elson Mayo pada tahun 1880 sampai 1949 terkenal dengan percobaan-percobaan Howard, di mana hubungan manusiawi menggambarkan manajer bertemu atau berinteraksi dengan bawahan. Bila moral dan efisiensi kerja memburuk, maka hubungan manusiawi dalam organisasi juga akan buruk. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reja Frandika, NIM 240. Sini saya akan menjelaskan kelemahan aliran hubungan manusiawi. Sini saya akan menyebutkan tiga hal yang menjadi kelemahan dari aliran hubungan manusiawi. Yang pertama yaitu ada konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap antar individu dalam tempat kerja.
Hal ini adalah salah satu keterbatasan teori hubungan manusiawi. Lalu yang kedua ada perbaikan kondisi kerja dan kepuasan karyawan tidak berhasil meningkatkan produktivitas yang dramatis seperti yang diharapkan. Yang ketiga, lingkungan sosial di tempat kerja hanya salah satu dari beberapa faktor. Jadi, dari ketiga faktor kelemahan tersebut dapat disimpulkan bahwa aliran hubungan manusia belum mampu melakukan prediksi perilaku manusia dengan akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan aliran hubungan manusiawi. Ini saya akan menyebutkan beberapa hal yang menjadi kelebihan dari aliran hubungan manusiawi. Yang pertama, aliran hubungan manusiawi mementingkan adanya kebutuhan sosial, lalu menekankan kehidupan yang lebih ekonomis dan rasional pada manusia. Lalu perhatian terhadap keterampilan sebuah manajemen semakin ditingkatkan, di sampingnya keterampilan manusia karena hubungan sosial. Lalu jika aliran ini dipakai akan membuat hubungan atasan dengan bawahan lebih harmonis dan akan membuat kinerja kerja semakin membaik. Dengan demikian, aliran ini menyeimbangkan konsep lama yang menekankan ekonomi atau rasionalitas manusia, di mana perhatian ditujukan tidak hanya pada individu tetapi juga pada proses atau dinamika kelompok. Lalu di sini terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu manajer pada saat ini dituntut untuk memahami semua teori manajemen yang ada dan terbagi dalam aliran-aliran yang berbeda. Seorang manajer dapat memilih salah satu atau menggabungkan beberapa aliran tersebut dengan melihat situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Konsep yang paling cocok atau pendekatan untuk menghadapi masalah sederhana maupun yang kompleks, dan pendekatan-pendekatan ini yang menggambarkan kedudukan dan peranan manajemen saat ini dan untuk masa yang akan datang. Ada beberapa alasan untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama yaitu membuat kita sadar mengenai lingkungan usaha, mempelajari berbagai teori manajemen berdasarkan pengembangannya. Kita dapat memahami bahwa setiap teori adalah karena berdasarkan lingkungannya, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan pengaruh teknologi yang dirasakan pada waktu dan tempat terjadi peristiwa tertentu. Lalu yang kedua merupakan sumber ide baru. Mempelajari perkembangan teori manajemen memungkinkan kita pada suatu kesempatan mengambil pandangan yang berbeda dari situasi sehari-hari. Dan yang terakhir, mengarahkan terhadap keputusan manajemen. Mempelajari evolusi manajemen membantu memahami proses dasar sehingga dapat memilih suatu tindakan yang efektif. Pada hakikatnya, suatu teori merupakan asumsi-asumsi yang logis untuk menjelaskan beberapa fakta yang diobservasi. Teori yang abstrak dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada situasi tertentu. Dengan adanya pengetahuan ini, kita bisa menerapkan teori manajemen yang berbeda terhadap situasi yang berbeda. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.